Yauddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini merupakan tanggal 1 dari bulan Rajab. Oh, besok ya? Udah pasti salah lagi. Tanggal 1 di Arab. Jadi kalau di Yaman tanggal 1-nya jatuhnya hari ini. Jadi gak salah saya ya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kembali kita di bulan Rajab. Kalau sudah masuk Rajab tuh udah masuk gerbangnya Ramadan. Masuk Rajab, masuk Sya'ban, masuk Ramadan. Nah ini. Jadi nanti hari ini selain daripada kita akan membahas mengenai kelanjutan dari kitab-kitab, kita juga akan membahas mengenai apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Rajab yang merupakan Syahrullahil Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran wa khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sungguhnya jumlah bulan dalam sepanjang tahun ada 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Nah, 4 bulan yang mulia ini disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam dalam hadisnya. Kata Nabi Muhammad, "Thalatha sarad wahid fard." 3 bulannya berturut-turut, 1 bulannya menyendiri. Yang 3 bulan berturut-turut, wa amma sarad fadul qa'dah fadul hijjah fa muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa amma farad, adapun yang menyendiri adalah bulan Rajab. Nih yang kita sekarang sedang ada ini. Teman-teman sekalian. Jadi ini bulan Rajab adalah bulan yang menyendiri, bulan yang sendirian dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 bulan yang dimuliakan ini, teman-teman sekalian, adalah 4 bulan mulia mudkhalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya mulianya bulan Rajab, mulianya bulan Muharram, mulianya bulan Dzulhijjah dan juga bulan Dzulqa'dah, itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara umum bagi semua umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja untuk kita nih, zamannya Nabi Muhammad alaihissalam, kemuliaannya tersebut ditambah dengan beberapa bulan yang lain. Di antara bulan-bulan lain yang merupakan hadiah khusus buat umatnya Nabi Muhammad alaihissalam adalah bulan Rabiul Awal, yang merupakan bulan lahirnya Nabi kita Muhammad alaihissalam, dan juga merupakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu juga merupakan bulan yang mulia, khusus, hadiah khusus buat umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Selain daripada itu, ada tambahan satu lagi, yaitu bulan yang katanya Nabi Muhammad, syahri, bulanku. Bulan apa itu? Bulan Sya'ban. Karenanya kemudian kita nih pada bulan Rajab nih, nyambung ke Sya'ban, nyambung ke Ramadan. 3 bulan ini merupakan mawasimul khair, merupakan musim-musim kebaikan. Jadi ini kalau ibarat petani nih, musim tanam nih, masuk nih musimnya nih bulan Rajab nih. Kayak orang tanam jagung 3 bulan, teman-teman sekalian. Kayak orang tanam padi 3 bulan. Saudara sekalian, bulan pertama musimnya tanam, bulan kedua musimnya nyiram, bulan ketiga musimnya panen. Alhamdulillah. Nah, ini masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan.
Bulan Rajab memang bulan mulia dari sejak zamannya Nabi Adam. Bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad. Di bulan Sya'ban itu Nabi banyak dapat karunia dan kemuliaan dari Allah SWT. Salah satunya diwajibkannya puasa Ramadan dan diwajibkannya zakat bagi umat Islam adanya pada bulan Sya'ban. Dan juga teman-teman sekalian, bulan Sya'ban itu pula turun firman Allah SWT yang merupakan hadiah terindah yang Allah berikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yaitu firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka wahai sekalian umat yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam kepadanya. Nah ini nih bulan Sya'ban turunnya perintah Allah SWT untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi merupakan hadiah terindah yang Allah SWT berikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karenanya kemudian teman-teman sekalian, bulan Sya'ban itu juga merupakan salah satu bulan kita untuk mendekat kepada Allah lewat jalurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan kita tahu semuanya merupakan sayyidus syuhur, pemimpin seluruh bulan yang ada dalam 12 bulan kita sepanjang tahun. Bulan Ramadan merupakan bulan Allah SWT memberikan hadiah-hadiah yang luar biasa pada kita sekalian. Dan besok hari mulai masuk Sya'ban ini adalah merupakan mulai masuk Rajab merupakan gerbang kita memasuki dari bulan-bulan musim-musim kebaikan yang akan mendatang ke depan kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT tidak menghalangkan kita dari semua kemuliaan yang diturunkan pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban dan pada bulan Ramadan insyaallah. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini teman-teman sekalian, mulai dari nanti malam ya, mulai dari besok hari ini. Saudara sekalian akan kita bahas pada nanti sesudah kita bahas kitabnya biar bisa istiqomah ngaji kitabnya dulu. Sebelum itu seperti biasanya kita akan bahas bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama niat belajar seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhkir wal ibadah wal istifadah bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa ulil qawmi ajma'in wa nazzalna sayyidina Muhammadin Muhammad bin Isa fakil muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus wa khairul wujud Asy-Syaikh Bakar bin Salim wa suri mafrun teman sahib ratib wa sahib hadzal kitab Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi Habib Ali bin Ahmad al-Habsyi ثم إلى رواهر أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء المحدثين والقرآن مفسرين وسادة الصوفية المحققين أجمعين خصوصا الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي الطوسي ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kita sampai di halaman 353 yang berbahasa Arab, halaman 385 yang berbahasa Indonesia, dan halaman 572 cetakan yang terbaru.
Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin mengatakan, wa amma tawassu' fi syahawat, sampai situ ya. Adapun berlebih-lebihan mengikuti hawa nafsu, wal iktsar dan memperbanyak, banyak-banyakan, minasyiba' dari rasa kenyang, fadzalika makruh, maka itu adalah perkara yang dibenci, perkara yang dibenci. Wa fihi, dan di dalam kenyang tersebut, dalam kenyang ama dalam nyari nafsu makan. Mau makan aja nyari nafsu. Dia ngikutin, pengennya makan apa diikutin gitu. Wa fihi afatun katsirah, di dalamnya terdapat afat, penyakit-penyakit katsirah yang sangat banyak, wa madarratin, dan perkara berbahaya adidah yang sangat banyak. Wa minha, di antara bahayanya selalu kenyang dan mengikuti hawa nafsu dalam urusan makanan. Nah, kalau kita nanyanya sama dokter ngasih tahu juga bahayanya banyak juga. 1, diabetes. 2, kolesterol. 3, obesitas, betul. 4, asam lambung, asam urat. Asam lambung juga? Oke. Iya juga ya. Kalau akhirnya nggak teratur gitu kan, pencernaannya jadi rusak. Teman-teman, banyak bener. Apalagi kalau ngikutin makanan-makanan yang lagi tren apa nih? Wah, tambah tuh. Kalau kayak gitu penyakitnya lebih macem-macem lagi. Dari yang baru-baru, autoimun, kanker, ada jadi pemicu, kan begitu ya? Meskipun memang tidak ada penyebab selain daripada adanya DNA yang memang sudah bawaan, tapi juga itu merupakan pemicu, teman-teman sekalian. Makanan-makanan aneh-aneh, makanan-makanan yang berpengawet, makanan-makanan instan, itu juga ya. Jadi kebanyakan penyakit-penyakit yang ada itu memang juga disebabkan karena makanan yang masuk dalam perut kita. Makanya orang dulu lebih sehat-sehat, betul kan? Orang dulu lebih awet-awet hidupnya, lebih panjang-panjang umur loh orang dulu tuh. Saya kalau mau bilang awet muda belum tentu, tapi kalau saya bilang awet tua, nah itu beneran. Itu orang dulu-dulu tuh pada awet-awet. Saya punya kakek meninggal di umur 101 tahun. Sampai dengan usia 95-96 tahun, teman-teman sekalian masih suka bawa sepeda pancal ke rumah saya untuk kakek saya. Sangat sehat. Sampai dengan beliau wafat, nggak punya diabetes, nggak punya kolesterol, nggak punya asam urat, nggak punya darah tinggi, nggak punya. Sehat lahir batin. Hanya di akhir hidupnya beliau kena kepikunan, kena pikun. Itu aja ya. Tapi selebihnya subhanallah sehat luar biasa. Kenapa? Ya itu tadi, jaga makan bagus, pola makannya bagus, yang dimakannya biasanya Allah juga kasih kesehatan. Salah makan itu gimana? Terlalu banyak makannya atau terlalu milih makannya. Itu ya. Tuh dua hal itu teman-teman saya sekalian. Terlalu banyak atau terlalu milih. Sampai ada orang yang gak pernah tahu rasanya lapar. Wah, itu bahaya tuh. Mudah-mudahan orang Islam gak kayak begitu. Karena sebenarnya kalau orang Islam mau gimana-gimana tetap aja kena puasa. Kan begitu? Puasa itu kan mau gak mau tuh lapar pasti dirasa sama orang puasa. Nah gak makan dalam waktu 14 jam
nggak makan nggak minum 14 jam itu kan juga pasti berasa lapar ya. Siapa-apanya orang nggak suka makan 14 jam itu tetap berasa lapar teman-teman sekalian. Sekurus-kurusnya orang kurus kan biasanya nggak terlampau suka makan. Tapi kalau kemudian 14 jam nggak puasa, nah itu juga berasa hausnya, berasa laparnya. Masya Allah, Masya Allah. Makanya ada anak tuh agak besar, lebih dari ukurannya. Waktu awal-awal balik dia bilang, "Mama, kok Allah kejam ya, Ma? Kenapa sih, Ma, ada syariat puasa? Kenapa Allah suruh kita puasa? Ma, Allah nggak tahu apa kalau puasa itu lapar." Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, memang ini ya urusan makan nih mesti kita benerin nih. Wa minha, diantara bahayanya non medis. Itu tadi yang saya sampaikan, bahayanya yang secara medis nih. Gitu, secara di masyarakat kita, secara kedokteran, secara tubuh kita, itu bahayanya seperti yang tadi saya sampaikan: hipertensi, kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung, obesitas, banyak benar. Minha, diantara bahaya yang secara non medis, bahaya dari sisi agama kita, qaswatul qalbi, kerasnya hati, wa kasrul a'dha minat ta'ah. Kata Nabi Muhammad alaihissalam mengenai kerasnya hati, ma mala abnu adam wi'aan syarran min batnih. Ma mala abnu adam wi'aan syarran min batnih. Enggak ada yang dipenuhi sama manusia lebih buruk daripada perutnya. Artinya bahwa perut kalau kenyang, nah itu udah perkara paling buruk. Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan dalam hadis yang lain bahwa at-ta'am ala ta'am zulmah fil qalbi. Makanan di atas makanan itu adalah kegelapan dalam hati. Artinya bahwa kalau perut kita masih penuh makanan, kemudian kita masukin makanan yang lain lagi, nah itu bikin gelapnya hati, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau mau tahu hati kita gelap apa enggak, gimana nih ngukurnya? Kalau kita mau tahu kita ada diabetes apa enggak, kan ngukurnya gampang. Kalau kita mau tahu ada kolesterol apa enggak, ngukurnya juga gampang. Tapi kalau mau tahu nih hati kita gelap apa enggak, ngukurnya gimana? Coba bagaimana kamu ketika mendengar firman-firman Allah? Ada yang bergetarkah dalam hatimu? Bagaimana rasa hatimu ketika mendengarkan nasihat? Ada keinginan menjadi baikkah dirimu? Bagaimana perasaan hatimu ketika mendengarkan kebaikan? Sehingga sekalian saya muliakan, hati yang gelap cenderung menghindar dari kebaikan-kebaikan. Hati yang keras sudah sulit lagi untuk bisa ditanami kebaikan-kebaikan. Sama kayak batu, kita nggak bisa nanem sesuatu di atas batu, teman-teman sekalian. Hati juga gitu, kebaikan sulit ditanam bagi hati yang keras, saudara sekalian. Jadi disiramin air berupa ilmu nih, berupa ilmu yang manfaat, berupa nasihat yang baik, nggak tumbuh-tumbuh juga kebaikannya. Kenapa gitu? Hatinya terlalu keras. Saudara sekalian, kok saya kayaknya iya ya. Nah nih, mungkin nih sebabnya nih dia nih, kita suka naroin makanan di atas makanan dalam perut kita. Kita suka naroin kenyang, kita taruhin makanan di atas kenyangnya kita. Masih kenyang, udah diisi lagi, sampai nggak sempet lapar. Jadi sekalian saya mengatakan, sampai nggak sempet lapar. Qaswatul qalbi, kerasnya hati, itu penyebabnya adalah rasa kenyang di atas kenyang. Wa kasrul a'dha anit ta'ah, bahayanya juga makan terlampau banyak dan terlampau berlebihan serta pilih-pilih makanan.
adalah kasrul a'dha anit ta'ah, malesnya anggota tubuh dari mengerjakan ketaatan. Jadi sekalian, malesnya anggota tubuh dari ngerjain taat. Yang biasanya enak bangun malam, ini jadi nggak bangun siangan. Yang biasanya baca Quran ringan, ini jadi berat baca Quran. Berasa apa enggak? Berasa. Sedikit sekalian. Yang biasanya pergi majelis taklim semangat, ini kok rada-rada, ini ngaji nih, lagi libur loh ini. Apa enggak libur juga gitu pengajiannya? Sohibul bednya aja lagi liburan. Ya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi ini ya, anggota badan kita jadi malas ngerjain taat. Itu seringnya disebabkan karena makanan di atas kenyang. Makanan kamu masukkan padahal perut masih dalam keadaan kenyang. Sehingga sekalian saya bilang, malas anggota tubuhnya. Kalau nggak percaya, cobain lihat bulan puasa. Kita nih kalau lagi bulan puasa, Quran ringan aja dibaca. Taraweh 20 rakaat. Masya Allah. Kita nih kalau lagi nggak bulan puasa, jangan kata 20 rakaat, nambah 2 rakaat aja hitung-hitungan. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Coba nih, mau tahajud nambahin 2 rakaat aja ngitung banget. Mau duha nambah 2 rakaat aja, nggak usah. Khairul umur adwamuha wa in qalla. Iya, dalil kita nih. Sebaik-baik perbuatan adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Gitu. Jadi sedikit nggak apa-apa, yang penting istiqomah daripada banyak tapi nggak istiqomah. Gitu alasan kita. Gitu ya. Mau nambah 2 lembar dari Quran, khairul umur adwamuha wa in qalla. Udah gitu aja dalilnya. Tapi giliran lagi bulan puasa enak aja tuh. Betul nggak? Tanggung 2 lembar lagi kebaca. Tanggung 2 rakaat lagi kekejar. Gitu. Subhanallah. Emang erat kaitannya teman-teman sedikit sekalian antara perut lapar dengan semangat ibadah dan perut kenyang sama males ibadah itu berbanding lurus. Berbanding lurus. Kalau kamu lapar, kamu akan lebih mudah untuk mengerjakan ibadah. Kalau kamu kenyang, kamu lebih berat mengerjakan ibadah. Itu adalah sesuatu hal yang berbanding lurus, teman-teman sekalian. Makanya kemudian kasrul a'dha anit ta'ah, malesnya ibadah, malesnya anggota tubuh ngerjain ketaatan. Suatu ketika Nabi Allah Zakaria alaihissalam ketemu sama si iblis. Kenal iblis ya? Bahaya nggak kenal, friend gitu loh. Berteman gitu sama iblis, ngakunya nggak kenal. Kata iblisnya, cie-cie, sok nggak kenal sama saya. Ya, ketemu sama setan si iblis, Nabi Allah Zakaria alaihissalam berjumpa dengan setan, teman-teman saya sekalian. Dalam pandangannya Nabi Zakaria, setan ini punya banyak kunci. Namanya nabi-nabinya Allah tuh ketemu sama makhluk-makhluk segala macem, ya enggak? Jadi ini salah satunya ketemu sama si setan ini tadi. Kenal nggak sama setan? Kenal, jangan sok nggak kenal. Katanya setan, nah kamu kan, kita berdua kan friend. Kita soulmate. Alhamdulillah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Saya kalau melihat hubungan saya sama setan ini putus nyambung. Putus nyambung, terdekat terjauh gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita dari kejahatannya setan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, jadi ini Nabi Zakaria ketemu sama setan.
Setan punya banyak kunci. Nabi Zakaria nanya dong, Tan, kunci apaan tuh? Daripada saya panggilnya Say, karena ada yang tersinggung. Karena biasa dipanggil gitu sama suaminya. Jadi si setan ditanya Nabi Zakaria, Tan, terus kunci apaan tuh ceritanya, bro? Katanya si setan, oh ini kunci buat saya bukain hatinya manusia. Punya banyak trik and tips setan nih dalam membuka hatinya orang. Saudara sekalian, Nabi Zakaria kemudian nanya lagi, oh terus kunci yang kamu buka hati saya mana dia tuh? Katanya si setan, ya nggak ada lah, kamu kan nabinya Allah, maksum. Para nabinya Allah punya sifat maksum, terjaga dari kejahatannya setan. Jadi katanya setan tersebut, kamu nggak punya, Nabi Zakaria, saya nggak punya kuncinya buat buka hati kamu. Kamu nggak pernah bisa saya kuasain, nggak ada ceritanya Nabi Zakaria. Cuman pernah sih sekali doang tuh, saya agak berhasil gitu. Oh, gimana tuh kata Nabi Zakaria? Kapan ada ceritanya kamu berhasil? Dikit sih, tapi nggak berhasil juga, cuman agak-agak hampir gitu. Gimana katanya Nabi Zakaria? Waktu itu satu malam, kamu padahal udah kenyang, tapi kamu masih dikit lagi nambah. Hati-hati nih. Langsung berasa gerah. Yang suka udah kenyang tapi tetap nambahin dikit lagi, nah gue nggak apa-apa. Kita tuh kadang suka gitu ya, ngambil nasinya dikit, ngambil lauknya agak banyakan. Nasinya habis, lauknya masih sisa, kita tambahin nasi buat ngabisin lauk. Habis itu lauknya habis, nasinya masih sisa. Nambahin lauk lagi, ngabisin nasi. Iya aja terus. Ya Allah, ya Allah. Itu ulah siapa itu? Ulahku teman-teman sekalian. Ya Allah, ya Allah. Dibantu sama si setan. Katanya si setan bilang sama Nabi Zakaria, yang malam itu loh, yang ceritanya kamu sebenarnya udah kenyang, tapi kemudian kamu tambahin dikit dari makanan kamu. Malam itu saya udah bikin kamu rada males buat bangun sholat malam. Akhirnya bangun juga Nabi Zakaria, tapi rasa malesnya tuh ada. Itu Nabi, teman-teman sekalian. Itu Nabi. Gimana kita? Makanya kemudian kita lihat, iya juga ya, ibadah malas benar nih. Mau baca Quran malas, baca zikir malas, mau sholawatan malas. Apalagi nih padahal nih ya, udah mau Rejab ya kan? Ini harus ada yang dirubah nih. Apaan nih yang dirubah? Pola makan, teman-teman saya sekalian. Pola makan. Caramu makan itu loh mesti dirubah. Cara kita makan ini loh mesti diatur. Siapa yang ngatur? Yang punya aturan maksudnya aturan siapa yang bisa kita pakai? Aturan yang punya badan. Yang punya badan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya badanmu, biarkan Allah yang mengatur badanmu itu. Benar pasti aturan makannya Allah. Aturan makannya Allah kayak gimana? Yang diajarin sama Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi udah ngajarin kita nih. Kayak gimana ajarannya? Nanti saya akan bahas teman-teman saya sekalian. Jadi tuh bahayanya makan terlampau kenyang atau masih kenyang tapi diisi lagi sama makanan. Salah satunya yang pertama qaswatul qalbi, kerasnya hati dari menerima hidayah, kerasnya hati dari menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, enggak lembut hatinya, enggak mudah
untuk ngeresep ketika dengar sesuatu, nggak mudah untuk merasa takut ketika disampaikan ayat-ayat yang memang seharusnya membuat takut ya. Nggak ada kehusyuan dalam hati kita. Nah, ini disebabkan karena makan terlampau banyak atau kenyang dan masih juga kita isi dengan makanan. Makan sebelum lapar ataupun makan sampai kekenyangan. Nah, ini dua penyebabnya. Jadi sekalian, urusan dengan pola makan nih bikin qaswatul qalbi, kerasnya hati. Katanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kadzdzab man idda'a annahu khashi' wa huwa syab'an. Kadzdzab man idda'a annahu khashi' wa huwa syab'an. Bohong banget orang yang ngaku dirinya bisa sholat khusyuk dalam keadaan kekenyangan. Bohong, kata Imam Ghazali. Saya udah cobain, nggak bisa, nggak berhasil. Orang kalau kenyang nggak bisa khusyuk, kata Imam Ghazali. Nggak bakalan bisa khusyuk kamu sholatnya kalau kamu dalam keadaan kekenyangan. Saya udah nyobain berapa kali, kata Imam Ghazali. Udah deh, kamu bohong banget kalau kamu bilang bahwa enggak kok, saya walaupun khusyuk, walaupun kenyang juga saya bisa khusyuk. Nggak percaya, kata Imam Ghazali. Saya sih tahu, pasti memang kayak begitu. Jangan kata lagi kenyang, nggak kenyang aja nggak bisa khusyuk. Lagi lapar tambah nggak bisa khusyuk lagi. Nggak tahu kapan kita bisa khusyuknya nih ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunin kami ya Rabb. Kaslul a'dha anit ta'ah, malesnya anggota tubuh dari ngerjain taat. Wa qillatu nasyatiha lil ibadah, dan sedikit semangatnya mau ngerjain ibadah. Males. Selain males juga kalaupun tetap dikerjain sambil males-malesan. Sedikit semangatnya. Baca Quran ngantuk. Kenapa tuh? Banyakan makan. Sholat tahajud nguapnya lebih banyak daripada rokaatnya, bahkan lebih banyak daripada rukun-rukunnya. Tiap gerakan tiap nguap. Wah, ya Allah, saya bisa bayangin ya, malaikat nih ngelihat kita nih anak. Dia kira hidup sebercanda itu gitu. Kagak ngerti juga. Umur udah mau 40 loh. Katanya malaikat pada Halimah terus, berapa hari lagi loh saya 40 tahun. Pengumuman mengingatkan urusan perkadoan. Kilat nasyatiha lil ibadah, sedikit nasyatnya dalam ibadah. Wa qillatul fahmi lil ilmi wal hikmah, dan sedikit pemahaman terhadap ilmu, atau susah mau mahamin ilmu dan susah mau ngerti terhadap kebijakan-kebijakan. Susah mau mikir orang yang kenyang. Orang yang kebanyakan makan susah mikir. Ini sih asli teman-teman saya sekalian, teruji sama saya. Saya tuh kalau lagi mau ngerjain sesuatu yang penting, saya nggak mau makan dulu. Begitu habis kena makan, udah tuh nggak bisa mikir lagi, susah mau mikir. Makanya saya paling sedih kalau kemudian sebelum majlis pakai cara makan dulu. Tuh susah tuh. Susah mau mikirnya, susah mau konsentrasinya, susah mau nginget-ngingetnya, susah mau bisa menyampaikan sesuatu hal, nginget hadis rada lemot, nginget ayat rada lemot, nginget apaan, susah konsentrasi. Misalnya mau bikin apaan nih, saya mau bikin kisi-kisinya buku, misalnya saya mau bikin kisi-kisinya pembahasan gitu ya, yang pakai mikir gitu misalnya, yang pakai perlu pemikiran yang serius, saya nggak akan makan dulu. Begitu kena makan, lewat teman-teman saya sekalian. Dan itu diceritakan juga sama teman-teman saya yang pada ngafalin Quran. Mereka bilang, kami nggak akan pernah berani ngafalin Quran, apalagi kalau deket sama waktu ujian, gitu ya.
sedangkan kami dalam keadaan kenyang. Begitu udah kenyang ngapalin Quran, oh yang ada ayat yang tadi udah baru habis dihafal pada lupa. Boro-boro mau ngapalin ayat yang lain-lain lagi, setengah mati mau masuknya. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, ini memang kalau udah perutnya kenyang, itu anggota tubuh yang lain pada lapar. Katanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, idza syabi'atil batn ja'at sairul a'dha. Kalau perut kamu kenyang, maka akan laparlah seluruh anggota tubuh. Kalau perutmu kenyang, akan laparlah seluruh anggota tubuh. Akan lapar otakmu, sehingga senengnya mikir-mikir apaan, nyari-nyari yang dipikirin, nggak bisa tunduk. Akan lapar matamu, pengen buka-buka Instagram, TV, ini, itu, segala macam. Lapar telingamu, pengen dengerin musik, pengen dengerin ini, pengen dengerin itu, pengen dengerin gosip di TV, pengen dengerin berita politik nih udah kayak gimana sekarang. Itu. Begitu kenyang perutmu, lapar lisanmu buat ngomong, pengen ngoceh aja. Makanya kalau teman-teman berasa saya kok susah ya mau mengendalikan marah biar nggak ngomel gitu, gimana caranya? Sering lapar, jangan makan, jangan kasih makan. Terlama-lama nggak kuat tuh ngomel. Lemes, boro-boro mau ngomel udah aja deh. Apaan aja terserah aja deh. Gitu tuh. Emang beneran teman-teman sekalian, kalau udah kenyang, susah mau ngafal, susah mau paham, susah mau konsentrasi. Itu teruji kepada saya ini. Saya nggak tahu dengan teman-teman. Kalau nggak percaya coba aja, uji aja sendiri. Kalau sedang perlu konsentrasi, makan sampai kenyang, lihat betapa sangat sulitnya kamu berkonsentrasi. Tuh ya. Mereka kalau anak-anak lagi pada ujian tuh, kasih sarapannya jangan kenyang-kenyang. Karena kalau mereka kenyang, yang ada ngantuk di kelas, yang ada susah mau konsentrasi. Bener ini, gitu ya. Tapi juga jangan lapar. Lapar juga kesian, malah tambah gak bisa mikir. Tiap kali mikir kebayang donat, kebayang makanan. Wakilatur rahmah wasyafaqah ala du'afatil muslimin wa ahlul hajah minhum. Orang yang selalu kenyang, orang yang kebanyakan makan, dikit kasih sayangnya, dikit syafaqah, dikit empatinya, ala du'afatil muslimin, kepada orang-orang muslim yang lemah-lemah, wa ahlil haja minhum, dan kepada orang-orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan dari orang Islam. Maka teman-teman sekalian, kita sering dengar istilah, kenapa kita perlu berpuasa? Karena di saat kita sedang berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan dari orang-orang yang lapar. Sebab kalau kita lagi kenyang terus-terusan, kita nggak tahu loh rasanya lapar. Kita nggak tahu rasanya orang yang dalam keadaan kelaparan. Kita nggak paham rasanya, teman-teman saya sekalian. Tapi begitu kamu lapar, subhanallah, rahmatnya lebih gede. Rahmatnya lebih gede. Kalau sering. Tapi kalau baru pertama kali lapar, jarang-jarang laparnya, pas lagi lapar, biasanya sih lapar galak, kenyang bego. Kayak ayam katanya. Emang ayam gitu? Iya. Kalau lapar jadi galak. Bawaan ada tuh orang bilang, ya Allah lapar banget saya, ya ampun, kamu jangan bertingkah macam-macam deh, saya pengen makan kamu. Sering bener itu ya. Tapi kalau kamu sering lapar, biarin diri dalam keadaan lapar gitu, sehingga sekalian nanti akan timbul rasa rahmah, akan timbul rasa empati, akan timbul rasa kasih sayang, bukan hanya kepada orang Islam, karena hatinya hidup kan. Karena kalau hatinya hidup tuh akan lebih mudah punya rasa kasih sayang. Sama anak-anak lebih sayang, sama suami lebih sayang, sama orang tua lebih sayang. Rahmatnya lebih hidup dalam hatinya kalau kita sering-sering melatih diri untuk lapar. Cobain, kamu akan
paham kebenarannya. Cobain, kamu akan lebih ngerti kenapa Nabi Muhammad ketika ditawarin sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, khayyarakallah baina an yakuna malikan nabiyya atau abdan nabiyya. Wahai Rasul, Allah memberikan kepadamu pilihan, mau jadi raja yang jadi nabi atau mauan jadi jadi nabi yang hanya seorang budak, hanya seorang hamba. Nabi senyum karena tahu jawaban apa yang akan beliau berikan. Beliau kemudian mengatakan, bal abdan nabiyya aju'u yauman wa ashba' yauman. Kata Nabi Muhammad, saya lebih milih jadi nabi yang budak aja deh, jadi nabi yang hamba aja deh. Kenapa gitu? Sehingga saya bisa sehari lapar, sehari bisa makan. Sehari kelaparan, sehari bisa makan. Kalau saya lagi lapar, saya jadi ingat sama Allah. Kalau saya kenyang, maksudnya kalau saya bisa makan, saya jadi bersyukur sama Allah. Kalau keseringan jadi begitu, teman-teman saya sekalian. Pas lagi lapar, mudah buat ingat sama Allah, mudah konsentrasi, mudah ibadah, mudah khusyuk, mudah paham, enak ngerjain ibadah kalau lagi lapar. Kalau lagi kenyang, abisnya udah beneran lapar, dia makan. Di saat lagi kenyangnya, yang nggak sampai kekenyangan, hanya kenyang aja, nggak sampai kekenyangan. Teman-teman sekalian, itu jadi mudah syukurnya, hidup hatinya syukur tuh sama Allah. Alhamdulillah bisa makan hari ini, alhamdulillah. Ya Allah, jangan hisab kami atas makanan kami ini. Pola makanmu mesti dibenerin, biar jadi dzakiran syakiran, biar jadi hamba yang ngerti berzikir, ngerti ingat sama Allah, ngerti caranya buat jadi hamba Allah SWT yang salehah, dan juga biar jadi hamba Allah yang syakira, pandai bersyukur, punya empati sama orang lain, punya kasih sayang terhadap orang lain, dan terutamanya terhadap orang-orang terdekat dengan dirimu sendiri, dan juga punya empati dan rasa sayang yang besar kepada warga masyarakat di sekeliling kita. Jangan sampai ada orang deket-deket rumah kita lagi kelaparan. Kalau kita kenyang terus nggak ingat itu. Kita pikir semua orang kenyang. Kalau kita lagi kenyang terus, teman-teman sekalian, kita nggak ingat bahwa di atas muka bumi ada loh orang-orang yang nggak bisa makan sehari 3 kali. Banyak. Di sekitar kita banyak. Ada di sekeliling kita orang-orang yang makannya bahkan nggak bisa sehari 2 kali. Yang hanya makannya jatahnya sehari sekali, yang sedang dalam keadaan lapar, gitu ya. Pernahkah kepikir olehmu tukang sayur yang lagi lewat depan rumahmu, mungkin dia belum makan, mungkin sedang dalam keadaan lapar? Pernahkah kepikir olehmu tukang sampah yang lagi ngambilin sampah, atau gelandangan yang lagi nyari-nyari rongsokan di depan rumahmu itu? Pernahkah kamu kepikir bahwa mungkin dia sedang dalam keadaan lapar? Nggak kepikir. Kenapa? Karena kita selalu dalam keadaan kenyang. Latih laparmu, kamu akan punya syafaqah lebih, kamu akan punya empati lebih. Latih laparmu, kamu akan punya rahmat lebih kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Wa yakhsha min dzalik, bahkan yang paling ditakutkan dari itu semuanya, anil ittisa fi akli syubhat wa kathratu syibah, yaitu makan yang berlebihan gitu ya, atau selalu dalam keadaan kenyang. Ittisa maksudnya berluas-luas dalam urusan makan, makanan yang diinginin, wa kathratu syibah, dan selalu dalam keadaan kenyang. Itu adalah al-wuqu' fi iktihamis syubuhat bal wal muharramat, yaitu terjerumus kepada meraih sesuatu yang syubhat, bahkan kepada berani mengerjakan hal yang diharamkan. Karena saudara sekalian, kalau selalu kenyang, akhirnya kemudian
di saat kita lapar tapi nggak ketemu makanan yang benar-benar halal, kita kemudian akan yang nggak apa-apa deh, yang penting kan nggak jelas-jelasan haram, kan hukumnya berarti nggak haram gitu. Kalau kemudian kamu terlatih untuk terbiasa lapar, teman-teman sekalian, kamu akan lebih memilih untuk yang enggak deh, enggak halal nih, enggak jelas halalnya. Tunggu aja, nanti bentaran juga Allah bakal hadirkan kepada saya yang jelas-jelasan halalnya. Gitu. Tapi kalau enggak terbiasa sama lapar, bawaan kok udah lapar kepengennya ya apa aja deh gitu. Nggak tahan sama lapar, akhirnya kemudian ketemu makanan apa aja kita rasanya pengen embat aja, kan gitu tuh. Nah itu dikhawatirkan kemudian kita jadi berani-berani memakan makanan yang tidak jelas kehalalannya, apalagi kalau kemudian sampai berani-berani makan yang haram-haram. Qala hujjatul Islam, berkata Al-Imam Al-Ghazali hujjatul Islam rahimahullah, asy-syiba' minal halal aslu kulli syarr, fa kaifa minal haram. Kenyang dari yang halal itu adalah sumber segala macam kemaksiatan. Kenyang dari yang halal adalah sumber dari berbagai macam keburukan. Bagaimana pula dengan kenyang dari yang haram? Pasti kita beneran ini ya, atur pola makan sekalian. Intaha wallahu a'lam. Ada seorang santri mau belajar sama guru di masa-masa dahulu. Gurunya ngetes. Tesnya pertanyaannya kayak gini. Gimana cara kamu makan? Ya duduk. Enggak, bukan, maksud saya pola makan kamu gimana? Ya saya kalau setiap hari makan sarapan, makan siang, makan malam. Kalau saya datang waktunya makan, ya saya makan sampai kenyang. Gurunya tersebut kemudian bilang, oh sama ya kayak anjing di kota kami. Di kota sini anjing kayak gitu tuh, punya jadwal makan yang kemudian dia makan sampai dengan kenyang. Bahkan teman-teman sekalian, saya kalau ngeliatin binatang dalam pola makannya, binatang enggak akan nyari makan kalau enggak lapar. Dan subhanallah, binatang itu kalau lagi kenyang, tawarin makanan apa aja enggak ada yang selera. Enggak mau. Ada kucing nih, udah lagi kenyang, udah makan sampai dia kenyang gitu ya. Habis itu dia tidur-tiduran, ngantuk-ngantuk. Kamu mau suguhin sama dia udang sekalipun, diam aja. Kamu mau suguhin sama dia makanan yang paling dia sukai, misalnya gitu, apa sih makanan kesukaannya? Ikan gitu ya. Ikan yang kayaknya paling enak banget dah, salmon gitu. Saya nggak tahu ikan, kucing sukanya salmon dong ya. Pokoknya ikan yang paling dia suka gitu, makanan yang paling dia suka tuh teman-teman sekalian, nggak bergeming dia ngantuk aja tetap, cuek aja dia. Ya Allah, ya Allah, kita kadang lebih buruk daripada binatang ya. Kita udah kenyang aja masih ada tuh. Tunggu dulu nih, makanan penutup belum, cuci mulut belum. Cuci mulutnya apaan? Buah sepiring. Ya Allah, ya Allah. Ada makanan pembuka, ada makanan utama, ada makanan penutup. Udah. Ada lagi soft drink. Wah, pokoknya macam-macam. Ya Allah, ya Allah, nggak kelar-kelar kita mau urusan makanan. Saya ingat dulu Bapak Maryam almarhumah waktu kesini, kata Bapak Maryam, Halimah, saya mau buka majelis ya nanti hari Jumat. Marhaba Bapak. Saya bilang bentar ya Bapak, kita rapatin. Saya panggilin beberapa orang, yuk kita rapat. Bapak mau bikin majelis loh ini. Oh iya, kapan Ustazah? Ya, tanggal sekian ini. Menunya apa nih? Menu. Bapak bilang, saya mau bikin majelis, bukan mau undang makan. Kenapa pertanyaannya menu? Kenapa pertanyaannya nggak yang
dibahas? Apa? Siapa yang mau diundang? Kagak. Pertanyaan pertama menu, konsumsi. Beneran dah teman-teman saya sekalian. Kita nih kalau mau buat urusan kumpul-kumpul, pertama dibahas konsumsi. Betul nggak? Katanya Hubabah, orang kalian ya, 5 orang kamu nih, dia bilang. Orang kamu itu Hubabah. Sama makanan luar biasa bener, macem-macemnya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya, dari sisi bahwa kita punya banyak makanan, Alhamdulillah teman-teman saya sekalian. Tapi bahwa akhirnya kemudian kita hidupnya buat makan, ini yang kita seremin nih. Orang berakal makan buat hidup, orang yang bodoh hidup buat makan. Kita gimana nih kayaknya? Yuk belajar lapar. Teman-teman sekalian, intinya gini nih, sering bilang sama diri sendiri. Kalau dia bilang lapar, kita bilang iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sedikit sekalian, lapar tidak berbahaya. Itu yang harus kamu masukin dalam pikiranmu. Lapar tidak berbahaya. Kenyang berbahaya, tapi lapar nggak bahaya. Kamu harus berusaha masukkan itu dalam pikiranmu, lapar tidak berbahaya. Kemudian lagi, tidak selalu lapar harus dikasih makan. Itu loh. Kita kan enggak. Sebelum lapar aja kita udah rasanya kayak yang nih harus cepet-cepet ketemu makan nih. Harus ini nih, jangan sampai kenyang baru, jangan sampai lapar baru dikasih makan. Kan gitu tuh. Kita harus bilang sama diri kita nih bahwa kalau lapar itu nggak bahaya dan tidak semua lapar harus dikasih makan. Ikut sekalian, tidak semua lapar harus dikasih makan. Itu ya, 2 hal itu. Kemudian yang ketiga, harus bilang sama diri sendiri, teman-teman saya sekalian. Gini bilangnya, kalau dia ngasih tahu saya kepengen ini, kita bilang sama dia, saya nggak mau ngasih kamu itu, gitu. Itu kalau 3 hal tersebut kamu kerjakan, teman-teman saya sekalian, berhasil nih bab ini nih, bab urusan ngatur pola makan dalam hidup kita. Bab urusan ngatur pola makan dalam hidup kita. Kamu gak akan perlu diet. Kamu gak akan perlu diet, teman-teman saya sekalian. Gak perlu, kita gak perlu diet kalau kita bener pola makannya. Kalau kita bener pola makannya. Jadi teman-teman saya sekalian, 1, lapar tidak berbahaya. Kan begitu? Terus bilang sama diri kita. 2, gak selalu lapar harus diberi makan. 3, jangan kasih yang dia mau. Sebab ketika lapar tuh punya banyak, nih kayaknya makan ini enak, makan ini enak, makan ini, makan ini. Bilang sama laparmu itu, kamu tuh deket aja. Dan orang kalau udah lapar tuh, dikasih apaan aja enak. Tenang aja teman-teman sekalian, lapar tuh nggak jauh-jauh. Lapar itu nggak ada di restoran A, restoran B, restoran C, nggak ada. Lapar itu nggak ada di Pizza Hut, nggak ada di KFC, nggak ada di apa? Restoran Padang, buka bento, nggak ada teman-teman sekalian. Lapar itu di perutmu sendiri. Kena nasi sama telur ceplok kenyang. Habis itu minumnya air hangat, air mineral, udah kenyang. Serius sekalian, nggak jauh-jauh kemana-mana. Lapar adanya di perutmu sendiri. Biasakan untuk itu, serius sekalian. Selagi nggak biasa begitu kita, akan terus-terusan dirongrong sama yang namanya nafsu makan. Mau sampai kapan kita jadi budaknya perut-perut kita sendiri? Mau sampai kapan kita jadi budaknya hawa nafsu kita sendiri? Nih ya, sebagian dari teman-teman mikirnya kayak begini, nyesel nih hadir ngaji hari ini. Ustazah ini kejam sekali.
Ya tapi nggak apa-apa sih, saya dengerin aja, kan praktek mah belum tentu. Udah niat dalam hatinya nggak mau praktek. Itu yang bicara hawa nafsumu, teman-teman sekalian. Nah ya, hawa nafsumu tuh yang bilang kayak gitu. Ya ngomong makan nggak sesusah, nggak semudah ngerjainnya. Ustazah bisa ngomong, emang ustazah sendiri juga bisa ngerjain, belum tentu kan? Emang. Teman-teman sekalian, tapi kan kita belajar, gitu ya. Kita belajar, kita berusaha. Ayo nih, saya dengan urusan makan-makan ini teman-teman sekalian, wow, udah ngalamin semua mujahadahnya. Dari mulai mujahadah buat makan sampai mujahadah buat nggak makan, semuanya udah pernah saya jalanin. Karena saya itu dulunya nggak suka makan. Nggak suka makan sampai saya berpikir bahwa ya Allah, kenapa ya Allah tuh nggak ngasih perut punya resleting gitu, jadi nggak usah pakai makan, nggak usah pakai ngunyah, nggak usah susah-susah, males banget, ya ampun. Itu teman-teman sekalian, dalam sehari semalam saya bisa loh nggak makan, nggak minum kecuali 1 gelas Milo, 1 gelas susu gitu. Bisa saya kadang-kadang duduk gitu, terus saya inget-inget, lapar ya, ya ampun malesnya makan. Kapan ya terakhir saya makan? Oh 2 hari yang lalu. Enak banget katanya. Nggak enak loh, karena saya hanya tinggal tulang berbalut kulit. Berat badan saya 36 kilo dalam tinggi yang segini. Kebayang nggak teman-teman sekalian betapa sangat kurusnya saya. Sampai kakak saya suka bilang, untung kamu ini ada kulitnya. Kalau nggak ada kulitnya, tulang kamu berantakan. Dari kurusnya saya. Jadi kayak sampai abah saya tuh suka ngeliatin saya dari belakang, terus bilangnya kayak gini nih, ya Allah Im, kamu tuh tipis amat. Bukan kurus loh, tipis. Tipis dari kecilnya punya badan gitu. Nggak suka makan teman-teman sekalian, nggak seneng makan. Dan itu saya ketika kemudian belajar di pondok-pondok pesantren gitu ya, semua ilmunya ngajarin untuk yang jangan suka makan, makan begini, makan begitu. Tambah kenceng saya, nggak makannya. Nggak apa-apa kok, emang bener juga secara syariat. Teman-teman sekalian, saya belum balik, lagi umur SD kelas 5, kelas 6. Saya hobi puasa Senin Kemis. Ya, hebat banget kan saya? Bukan karena saya solehah teman-teman sekalian, karena saya sebel disuruh makan mulu. Jadi kalau saya puasa Senin Kemis, saya ada alasan untuk nggak mau makan. Dari nggak demennya saya sama makan, nggak senengnya sama makan, sampai seneng kalau puasa gitu. Demen kalau udah datang bulan Ramadan, hore, saya nggak lagi disuruh makan gitu. Semua orang juga pada nggak makan kan gitu. Saya nggak tahu tuh itu puasa model kayak begitu ada pahalanya apa kagak. Nggak tahu saya. Sehingga sekalian, cuman bahayanya memang jadi mudah sakit. Nggak punya, nggak punya nafsu makan. Orang tuh ya, orang kalau mohon maaf, kalau dia gemuk, kalau sakit jadi kurus. Orang kalau kurus, kalau sakit jadi apa? Jadi mati. Sama matinya jadi deket. Betul apa enggak? Orang nggak punya apa-apa badannya. Gitu loh. Jadi ya Allah. Sampai kemudian, sampai saya nikah teman-teman saya sekalian. Saya nikah itu berat badan saya 42 kilo. Dari 38 gitu ya, naik ke 42 kilo. Nggak nyampe sih, 38an lah kayaknya, 38 kilo. Saya nggak inget, tapi yang pasti kurus banget gitu. Suami saya waktu pertama kali, nggak usah deh, nggak apa-apa deh. Waktu pertama kali kawin, dia ngomong kayak gini sama saya, ya ampun Halimah, suami kamu cuma disuguhin tulang doang. Saya jadi kebayangnya sop buntut, sop tulang tuh.
bahasanya gitu, suami kamu cuma dikasih tulang doang gitu. Ya ampun, ya ampun. Nah kebayangnya sop iga tuh ya, sop tulang gitu. La ilaha illallah. Sop kikil kak. Tulang semua ya kak ya isinya. Saudara sekalian, sampai kemudian, dan saya nggak rubah loh pola pikir saya. Saya tetap merasa bahwa ini loh yang benar, ini yang benar. Ajaran tuh emang yang benar kayak gitu. Nggak apa-apa, bodo amat mau kurus gitu. Saudara sekalian, saya muliakan, yang penting saya bisa ngajar, saya bisa paham, saya bisa mengerti ilmu agama gitu kan. Kalau lagi sakit, ya nggak apa-apa. Sakit juga bagus kok, sakit juga ngapusin dosa, sakit juga begini, sakit juga begitu gitu. Saya mikirnya. Sampai bertemulah saya dengan Hubabah Bahiyah. Saudara sekalian, Hubabah Bahiyah itu kurus kering, beneran dah. Tulang sama kulit yang keriput. Saya kalau ngelihat Hubabah Bahiyah, saya pegang-pegang kulitnya ini, sambil saya berpikir ya ampun kayak barang antik. Beneran teman-teman sekalian, udah bener-bener yang usia beliau waktu saya ketemu itu 96 tahun. Jadi kayak bener-bener udah lama gitu kan, keriput banget gitu. Dan beliau pendek aja, mungkin karena udah tua juga ya, jadi nyusut. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Saya ketika jumpa sama Hubabah Bahiyah itu saya udah nikah. Teman-teman sekalian, maksudnya saya kan pesantren, kemudian saya pulang, nikah, kemudian saya balik lagi kan gitu ya. Nah itu saat saya balik lagi ke kota Tarim untuk menyelesaikan belajar dan mengajar saya, berjumpalah saya sama Hubabah Bahiyah. Sesudah saya dekat sama Hubabah Bahiyah, kerjaan Hubabah Bahiyah nyuruh saya makan. Maksain saya makan. Hayya kuli. Saya bilang, syabi'at Hubabah, ma'indi syahiyah. Saya bilang, saya kenyang Hubabah, saya enggak nafsu gitu. La kuli. Dia bilang, enggak, makan. Ya ampun, kalau enggak inget bahwa Hubabah Bahiyah ini guru, saya udah yang males banget gitu kan. Dia bilang, lah kuli Halimah, kuli, kamu harus makan. Saya sampai satu hari, karena dipaksa terus makan sama Hubabah, saya tuh bilang kayak gini sama beliau, Hubabah, bukankah Nabi Muhammad bilang, ma'amala abnu adam wi'a'an syaran min batnih, yakfik lukaimat yukimna sulbak. Saya bilang, sulbigal mahtajila ta'am. Saya bilang Nabi Muhammad itu bilang, kata Nabi Muhammad, kamu tuh mau urusan makanan cukup beberapa suapan sekedar memberdirikan tulang punggung. Hadisnya Nabi. Ini susahnya ngajak ngomong orang yang tahu banyak hadis, tahu banyak ayat, didalilin. Saya dalilin. Hubabah Bahiyah saya dalilin. Saya bilang, Hubabah kenapa paksain saya makan? Bukankah Nabi bilang bahwa kamu mau urusan makanmu cukup hanya sekedar memberdirikan tulang punggung aja. Fa in kana fala bud fatulutun li ta'amik, tulutun li nafasik, tulutun li syarabik. Kalau kamu memang harus makan sepertiga perutmu buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat saluran nafas. Tapi itu kan kalau kamu merasa perlu makan. Tapi selagi kamu ngerasa nggak perlu makan, cukup sekedar memberdirikan tulang punggung. Saya bilang sama Hubabah Bahiyah, ya Allah teman-teman sekalian, orang tuh kalau nggak suka makan, disuruh makan tuh kayak orang disuruh, kayak ibu-ibu disuruh apa gitu yang nggak demen gitu. Kayak kita disuruh bersihin kamar mandi, kayak gitu loh, disuruh makan, bahkan lebih daripada itu gitu ya. Nggak usah apa sih gitu loh. Saya sampai dalilin Hubabah Bahiyah, saya bilang kan bukannya cukup tuh makanan sekedar memberdirikan tulang punggung. Tulang punggung saya udah berdiri loh Hubabah. Jadi saya nggak perlu nih sama makanan ini, saya nggak perlu. Saya nggak usah makan. Kata Hubabah Bahiyah, lah Halimah kuli. Enggak Halimah, kamu harus makan. Saya bilang, kenapa Hubabah maksain saya makan? Hubabah sendiri juga kurus. Hubabah sendiri juga tuh kayak gitu juga, saya bilang. Hubabah nggak usah maksain saya makan, saya aja kurus, Hubabah juga sama-sama kurus, kita sama-sama kurus dan kita baik-baik aja. Ya Allah. Apa kata Hubabah? Kamu harus makan Halimah. Saya nggak perlu. Kenapa gitu saya bilang? Karena ibadah kamu sempurna ketika kamu lebih gemuk daripada ini. Karena kamu
perlu buat berdakwah. Karena kamu punya suami, ada hak suami atas diri kamu. Karena kamu perlu mengajar, karena kamu perlu untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu perlu sehat, gak cukup dengan keadaan kamu sekarang ini. Maka Halimah, kalau kamu berpikir bahwa orang perlu bermujahadah, orang perlu untuk berusaha untuk nahan hawa nafsu, maka nahan hawa nafsu kamu bukan sama makanan. Nahan hawa nafsu kamu untuk makan, bukan untuk gak makan. Kamu gak dengar katanya Imam Busiri, wahsyadda sa'isa min ju'in wa min shiba'in farubba makhmasatin syarrun minat tuhami. Dan itu saya kayak orang digampar, lo gak ngerti, ini saya kasih tahu gitu. Wahsyadda sa'isa min ju'in wa min shiba'in. Hati-hati sama bisikan setan. Bisikan setan untuk makan, bisikan setan untuk gak makan. Bisikan setan untuk kenyang, bisikan setan untuk lapar. Farubba makhmasatin syarrun minat tuhami. Terkadang dalam laparnya dirimu lebih berbahaya daripada kenyangmu. Kamu harus makan Halimah. Kalau kamu pengen bisa jadi hamba Allah yang benar, makan. Oke deh, yang saya hadapin lebih pinter. Saudaraku sekalian saya muliakan, dari beliau saya kemudian belajar, saya harus nambahin berat badan. Jadi saya pulang ke Indonesia program penggemukan berat badan. Dari yang 42 kilo naik ke 53 kilo, 11 kilogram hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Saya ketika keluar dari rumah, habisnya lebaran tuh, saya program gemukin berat badan. Saya begitu habis pulang tuh, keluar dari rumah tuh, acara pertama saya hadirin orang ngawinin. Saya lewat, orang nggak noleh. Saya panggil orang nggak jawabin. Pas dia bilang, hah, ya ampun sudah 5. Ya Allah, nggak kena. Ada nggak sih yang inget tahun-tahun itu? Tahun 2003, 2004 gitu? Nggak, belum lahir. Oke. Ya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, ini ya. Nah, kenapa Imamul Haddad urusannya jangan kenyang gini gitu? Karena kebanyakannya orang nggak kayak saya, ya. Kebanyakannya orang. Sekarang sih saya perlu nih ilmu ini, karena sekarang saya sama nafsu makannya sama orang-orang. Harus belajar untuk mengendalikan makan. Masih pengen makan, tapi berhenti makan. Itu udah jadi ilmu yang sama-sama kita perlukan untuk lakukan di masa-masa sekarang. Wallahu a'lam. Teman-teman sekalian, Rajab ya, mulai nanti malam. Salah satu dari bulan mulia. Saya rasanya nggak akan jawab ini karena oke lah, ini nanti akan jadi pertanyaan untuk minggu depan aja ya. Karena saya janji mau ngasih pemberitahuan mengenai bulan Rajab. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada apa di bulan Rajab? Nabi menamakannya Syahrul Rajabil Asab. Sebelumnya orang menamakannya Syahrul Rajabil Asam. Seperti yang tadi saya sampaikan, bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan dari sejak zaman Nabi Adam. Sehingga semua nabi-nabi menyampaikan tentang kemuliaan bulan Rajab, sebagaimana semua nabi-nabi menyampaikan semua tentang kemuliaannya bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah. Jadi kemuliaannya bulan Rajab ini dikenal dari zaman dulu-dulu lagi, termasuk masyarakat pada masa jahiliyah di mana Nabi Muhammad hidup, yaitu mereka masyarakat Arab menamakan bulan Rajab sebagai bulan Rajabil Asam, bulan Rajab yang tuli. Kenapa? Saudaraku sekalian, lagi berkecamuknya perang seperti apapun, kalau datang bulan Rajab libur dari perang. Bulan Rajab bulan cuti perang, jadi nggak boleh ada perang. Ngormatin bulan Rajab, semua perang diberhentikan, semua penyerangan diberhentikan. Sampai kapan? Ntar sampai datang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban perang lagi nggak apa-apa, tapi bulan Rajab nggak boleh ada peperangan. Hormatin bulan Rajab.
Segitunya loh teman-teman sekalian. Maka nih ya, kalau saya kemudian dengar orang-orang zaman sekarang nih, ngapain muliain Rejab, nggak ada bedanya sama bulan-bulan yang lain. Tuh puasa Rejab bid'ah, inian Rejab, istighfar Rejab bid'ah, apaannya Rejab bid'ah nih ya. Ini orang-orang yang kayak begini nih, ini saya nggak ngerti mesti dibalikin ke masa kapan. Karena bahkan di masa jahiliyah orang-orang udah muliain Rajab sebagai tinggalan dari apa yang diajarkan nabi-nabi yang terdahulu. Sampai mereka menamakan bulan Rajab sebagai Rajabil Asham, bulan Rajab yang tuli dari suara genderang perang. Sebab pada bulan Rajab, seseru-seru apapun mereka berperang, begitu masuk tanggal 1 Rajab libur perangnya. Nunggu sampai entar Sya'ban baru lanjut lagi perangnya. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah ini bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan sama semua orang. Ketika datang Islam memuliakan juga bulan Rajab, seperti ayat yang tadi telah saya sampaikan, Nabi menyampaikan tentang kemuliaannya bulan Rajab dalam Islam, ya, sebagaimana dalam agama-agama yang terdahulu. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi mengganti nama Rajabil Asham diganti dengan nama Rajabil Ashab. Bulan Rajab adalah bulan Rajab yang ashab, alif shad ba. Asalnya asham, alif shad mim. Bulan Rajabil Asham diganti dengan bulan Rajabil Ashab. Apa itu ashab? Fihi sabbal khair sabba. Di dalam bulan Rajab itu semua kebaikan-kebaikan tertumpahkan. Maka bulan Rajab al-Ashab adalah bulan Rajab yang paling banyak ditumpahkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Allah, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, menisbatkan bulan tersebut dengan dirinya. Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Saudara sekalian, semua bulan-bulannya Allah. Tapi kenapa nih Rajab secara khusus dinamakan sebagai bulannya Allah? Sama kayak semua anak adalah anak-anakmu. Kamu punya anak 5, semuanya anak-anakmu. Tapi ketika ada anakmu lagi kamu sayangin bener-bener, lagi ngerjain sesuatu yang paling menyenangkan, kamu bilang, nih anak mama nih. Emang yang lain bukan anak mama? Yang lain juga anak mama. Tapi yang ini nih, karena dia habis ngerjain sesuatu, nih baru nih anak mama nih. Kamu menisbatkan dirimu dengan anak tersebut karena dia adalah yang paling kamu sayangi, atau telah melakukan sesuatu hal yang membuat kamu menjadi menyayangi dia lebih daripada yang lain-lain. Maka semua bulannya Allah. Akan tetapi karunia yang Allah turunkan pada bulan Rajab lebih banyak daripada yang Allah turunkan pada bulan-bulan yang lainnya. Karenanya pada bulan tersebut Allah menisbatkan bulan itu dengan nama dirinya. Sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, semua bumi adalah miliknya Allah. Akan tetapi Allah menamakan Mekah dan Madinah sebagai Al-Haram, sebagai tanah haram, sebagai buminya Allah, sebagai tanahnya Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Dan secara lebih khusus Allah menamakan Al-Ka'batul Musyarrafah sebagai Baitullahil Haram, sebagai rumah Allah. Semua tempat rumahnya Allah, semua tempat tanahnya Allah, semua tempat buminya Allah. Tapi kenapa secara lebih khusus Ka'bah dinamakan sebagai Baitullah? Nah itu karena sangat dicintanya Ka'bah, dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Ka'bah lebih daripada tempat manapun di atas muka bumi ini. Jelas ya? Saudara sekalian, maka apa yang bisa kita lakukan nih di bulan Rajab ini sebagai ashab yang diturunkan dari kebaikan-kebaikan biar kita dapat nih semua kebaikannya Rajab? Apa yang bisa kita lakukan, teman-teman sekalian? Sekurangnya selama bulan Rajab ini 3 hal yang perlu kita lakukan, perlu kita perbanyak. Apa itu? Yang pertama puasa, yang kedua zikiran, yang ketiganya ibadah malam, hidupkan malamnya. Yang pertama, teman-teman saudaraku sekalian, puasa.
puasa di bulan Rajab satu harinya senilai 30 hari di bulan-bulan yang lain. Dengan penyaksian Nabi Muhammad alaihissalam, inna sauma yaumin minal ashhuril hurum kathalathina yaumin min ghairih. Kata Nabi Muhammad, sungguhnya satu hari puasa di bulan yang diharamkan, yang dimuliakan adalah senilai 30 hari puasa di bulan yang lain. Jadi puasa satu hari di bulan Rajab senilai 30 hari di bulan-bulan yang lain. Nah, kalau kita kemudian mau puasa di bulan Rajab, yang mana yang paling afdal atau berapa banyak yang bisa kita puasain? Terserah. Yang rajin-rajin puasa, pengen puasa sebulan penuh, bagus. Tapi saran saya, bukan saran saya sih, saran Imam Ghazali dalam Ihya-nya, beliau mengatakan kalau kamu mau puasa Rajab sebulan, tinggalin satu hari, jangan dipuasain. Karena ada hadis yang mengatakan la tushbihu Rajab bi Ramadan. Janganlah kalian serupakan Rajab dengan Ramadan. Kalau kamu puasanya sebulan penuh gak ada yang kamu tinggalin, jadi mirip Ramadan. Ustazah kan kalau datang mens kan juga mau gak puasa. Ah, itu sama, Ramadan juga kayak gitu. Ya kan ya? Berarti kamu tetap serupain. Jadi gimana nih? Kalau kamu mau puasa sebulan penuh di bulan Rajab, gitu ya, ada satu hari yang harus kamu tinggalin. Kapan? Terserah. Pokoknya ada satu hari yang bisa puasa, tapi jangan dipuasain. Sebaiknya kamu lihat sama jadwal kondangan. Enak, ya. Beragama nih enak, teman-teman sekalian. Iya. Jadi kalau pas lagi ada kondangan yang makanannya enak-enak, nggak usah puasa. Karena memang teman-teman saudara sekalian, di saat kita kondangan tuh, emang bagusnya juga nggak puasa. Kebayang nggak kalau kamu sohibul hajat, kamu yang punya acaranya nih, pas lagi kamu bikin acara kondangan, orangnya pada puasa semua. Seneng apa nggak seneng? Nggak seneng. Ya Allah, makanan saya nggak pada dimakanin, walaupun amplopnya banyak. Tapi kan kalau makanannya nggak pada habis sedih, ya. Nah itu. Jadi teman-teman sekalian, sunnah juga untuk mendatangi undangan dan kita makan dari undangan tersebut. Karenanya kemudian cari hari di bulan Rajab yang kamu mestinya bisa puasa, jangan puasa, yaitu cari hari yang kita sunnah untuk makan. Kapan itu? Hari dimana kita menghadiri undangan, gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kalau kamu bisa mau puasa sebulanan gitu, itu bagus, dengan syarat kamu bukan seorang istri yang suamimu nggak puasa. Kalau kamu adalah seorang istri yang suamimu ada dan dia nggak puasa, jangan puasa Rajab. Jangan puasa Rajab. Puasa Rajab hukumnya bisa jadi makruh atau haram, sebab kamu telah mengurangi hak suamimu terhadap dirimu. Gitu. Suami pas mau deketin, kamu puasa ya. Ya udah deh kalau gitu, nggak jadi. Gitu ya, nggak bagus teman-teman sekalian, nggak baik. Walaupun misalnya gini, Ustazah saya udah izin nih puasa Rajab, boleh sih sama suami. Ya suami nggak enak kan, mau nggak bolehin istrinya puasa. Kebaikan gitu, nggak enak loh dia, gitu kan. Saya mau puasa Rajab ya bang ya, pahalanya banyak loh, satu hari aja kayak 30 hari di bulan yang lain. Abang nggak apa-apa, nggak usah puasa, nanti saya niatin puasa saya buat abang juga. Suami kan, iya deh, nggak apa-apa sayang, kamu puasa aja. Dalam hati, ya Allah sedihnya. Jangan ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk istri nggak bagus tuh puasa, apalagi sampai 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jangan. Jadi sekali lagi, itu puasa sunnah yang sebulanan tuh, kalau kamu mau ngerjain boleh. Kalau kamu adalah seorang janda nggak punya suami dan nggak ada hal-hal yang lebih baik untuk kamu lakukan, silahkan. Kalau enggak, jangan. Itu ya, satu. Yang kedua, kalau kamu nggak mau puasa sebulanan, atau kamu memang nggak baik puasa sebulanan karena kamu adalah seorang istri, cobalah puasa untuk sebaiknya puasalah
sekitar 10 hari gitu di bulan Rajab. Karena kalau puasa 10 hari, nah itu kan jadinya kayak puasa 10 bulan. Gitu kan ya? 10 bulan. Marhaban bil qail adlan, marhaban bisalati ala Muhammad. Allah Akbar. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah syarafa wa darajatal aliyata rafi'a wa batul maqam al-mahmud alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ufni wa li walidayya, 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 rabbi ufni wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, 10 hari atau teman-teman sekalian paling tidak buat para istri dan juga yang agak berat-berat puasa awam-awam macam kita ini, sekurangnya di bulan Rajab jangan tinggalkan puasa 3 hari. Nah, kalau kita mau ambil puasa 3 hari, jangan tinggalin puasa tanggal 1. Jangan juga tinggalin puasa tanggal 27. Karena 27 itu adalah hari Isra Mi'raj. Kemudian hari yang satunya lagi terserah, pilih hari apa aja. Kemudian boleh juga kalau kamu mau puasanya adalah berturut-turut. Dan kalau kamu mau puasa berturut-turut di bulan Rajab, ambillah Kemis, Jumat, Sabtu. Karena itu memang ada fadilah juga bagi yang puasa di bulan Asyurul Hurum, di bulan Rajab ngambil Kemis, Jumat, Sabtu. Nah itu seperti beribadah berapa lama gitu loh. Ada yang bilang bahkan sampai dengan seperti ibadah 900 tahun. Wallahu a'lam. Walaupun memang hadisnya hadis dhaif ya, tapi bagus juga untuk diamalkan. Pokoknya kita ngambil dari bulan Rajab ini teman-teman sekalian, 3 hari puasanya minimalnya. Itu ya, minimalnya puasa 3 hari. Nah kalau besok tanggal 1-nya, kalau teman-teman mau puasa, bagi yang mau puasa tanggal 1 Rajab ini ya. Nah ini saudara sekalian, karena dia hari Jumat, nggak baik puasa Jumat sendirian. Jadi kalau mau nyambung sama Sabtunya, gitu ya. Itu untuk puasa di bulan Rajab. Baik saudara sekalian, amalan yang kedua yang bagus kita lakukan di bulan Rajab adalah untuk berzikir. Apa zikiran yang paling bagus kita baca pada bulan Rajab? Istighfar. Dan saya sebagai salah satu dari murid Al-Habib Umar bin Hafid akan menyampaikan wasiat dan pesan beliau untuk Rajab kali ini,
beliau telah mewasiatkan kepada kita satu amalan dan zikiran yang bagus untuk kita baca selama bulan Rajab ini, yaitu tahun 1440 Hijriah ya. Kita sekarang berada. Nah, ini beliau memberikan pesan untuk biqiraat hadil adhkar arba'ina alf marrah, yaitu sebanyak 40.000 kali. Aqalluha 3,000 marrah fi syahri Rajabil Asab. Dan minimalnya adalah untuk membaca 3.000 kali selama 1 bulan Rajab penuh ini. Apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sebanyak 3.000 kali selama bulan Rajab. Nah, kalau kayak gitu berarti bacanya sehari berapa tuh? 3.000 dibagi 30. Iya ya. Sama dengan 100. Matematikanya payah. Jadi 100 kali kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Banyak apa enggak 100 tuh? Enggak, dikit ya. Masih ada lagi teman-teman sekalian, yaitu wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Sama jumlahnya, yaitu sebanyak 100 kali setiap harinya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kemudian yang berikutnya lagi ada 3 ya. Ada 3. La ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama, bilangannya sama, yaitu sebanyak 3.000 selama sebulan ini. Selama sebulan ini. Ini saya dapat dalam pesan yang beliau sampaikan kepada kami para murid-muridnya dan juga kepada siapapun ya dari murid-murid beliau. Awsa al-allama al-habib Umar bin Hafid biqiraat hadhil adhkar 40,000 marrah wa aqalluha 3,000 marrah fi syahri Rajabil Asab li hadzal 'am 14 wa 40 Hijriyah, wa hiya hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 1. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. 2. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 bacaan ini diharapkan kita baca masing-masingnya 3.000 kali selama sebulan Rajab, yang artinya selama 1 bulan Rajab ini kita membaca semuanya dikalikan berapa tuh? Menjadi 3.000 dikali 3 9.000 gitu ya. Nah, itu insyaallah kita dapat kerjakan ini selama bulan Rajab, teman-teman sekalian. Insyaallah. Kalau dikerjakan gimana hasilnya? Lihat aja sendiri. Insyaallah mudah-mudahan kita lebih mampu menang menghadapi hawa nafsu kita. Kita lebih mampu menang menghadapi setan-setan kita, dan kita insyaallah menjadi hamba-hambanya yang sudah meraih rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala selama bulan Rajab ini,
yang insya Allah juga nanti bulan Sya'ban lebih mudah kita untuk bisa mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan lebih dapat semua yang dijanjikan untuk panen di bulan Rajab, di bulan Ramadan nanti. Seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa bulan Rajab ini adalah bulannya nanam. Ini nanamnya apa nih? Nanam kebaikan-kebaikan. Apaan aja kebaikan-kebaikannya? 1, puasa sekurangnya 3 hari di bulan Rajab. Yang kedua, dzikiran yang tadi telah dibaca. Di dalamnya juga terdapat istighfar. Istighfarnya tadi yang sudah disampaikan oleh Habib Umar itu ya. Mana tuh istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu permohonan ampun, teman-teman sekalian. Wa fawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama tuh tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu juga pengakuan, penyerahan, penghambaan diri kita, pemahaman bahwa nggak ada kekuatan apa-apa kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kita berharap nih dengan bacaan-bacaan kita seperti ini, kalau dibaca oleh lebih ramai umat Islam, insya Allah lebih banyak umat Islam baca, mudah-mudahan kemenangan Allah berikan kepada semua umat Islam dimanapun saja mereka berada. Gitu ya. Kita perlu nih banyak-banyak baca ini buat kemenangan Islam di mana-mana, teman-teman sekalian. Di Yaman sana banyak lagi dikuasai sama orang-orang yang punya niatan buruk terhadap umat Islam. Di Syria, saudaraku sekalian, di mana lagi, di Palestina, ya kan? Di negeri kita Indonesia yang tercinta. Nah, ini kita nggak ngerti nih apa yang orang non muslim ingin kerjakan kepada orang-orang kita, orang-orang Islam. Niatan-niatan buruk dari orang-orang non muslim kepada kita nih, orang-orang Islam nih, kita nggak tahu nih. Niatan-niatan buruk dari orang-orang kafir kepada kita umat Islam nih, kita nggak tahu nih apaan aja nih. Jangan sampai mereka menguasai kita, teman-teman sekalian. Karenanya kemudian penting bagi kita untuk kita serahkan diri-diri kita kepada Allah, biarin Allah yang memenangkannya. Jangan sampai keinginan-keinginan buruk orang-orang yang non muslim kepada kita kemudian dapat terjadi kepada kita. Perlu bagi kita untuk serahkan diri kita kepada Allah dengan bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Engkau ya Allah. Engkau adalah seindah-indah zat yang diserahi. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Enggak ada yang punya kekuatan. Enggak orang Amerika, enggak orang Cina, teman-teman sekalian. Enggak ada yang punya kekuatan. Enggak partai A, enggak partai B, teman-teman sekalian. Enggak ada yang punya kekuatan. Semua kekuatan adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Serahkan urusan kita semuanya kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang melihat kepada hamba-hambanya. Kita menyerahkan la ilaha illa anta. Enggak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha agung Kau ya Allah, sungguhnya kami yang punya banyak dosa, kami yang telah melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Jangan disebabkan karena dosa-dosa kami Engkau turunkan azab, Engkau turunkan murka, Engkau menangkan orang kafir di atas kami, Engkau kuasakan orang-orang yang tidak beriman kepadamu, kepada kami ya Allah. Jangan ya Allah, kami serahkan semuanya kepadamu. Itu amalan kedua yang banyak harus kita lakukan, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Kemudian yang ketiganya, kita banyak ibadah malam. Nah, ibadah malam yang mau kita lakukan ini hanya perlu 2 malam. Malam pertama adalah malam pertama yang akan kita jelang, malam 1 Rajab ini ya. Kemudian malam yang keduanya malam 27 Rajab, malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak karunia kepada hamba-hambanya, yaitu telah dikaruniakan pula pada malam 27 Rajab Isra dan Mi'raj kepada baginda kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagi teman-teman yang tadi sudah mendapatkan lembarannya, nah itu ada juga di situ 3 amalan di malam pertama bulan Rajab, membaca doa awal Rajab, Ilahi ta'arrad laka fi hadhihi lailatil muta'arridun wa qasadakal qasidun wa amala fadlaka ma'rufat talibun wa laka fi hadhihi laila nafahat wa ataya wa jawaiz wa mawahib tamunnu biha ala man tasha min ibadik wa tamna'uha mimman lam tasbiq lahu al-inaya minka wa ha ana 'abduka al-faqir ilaika al-mu'ammil fadlaka wal-ma'rufat fa in kunta ya maulaya tafaddalta fi hadhihi al-laila ala ahdin min khalqik wajudta alayhi bi'aidatin min 'atfik fasalli ala sayyidina Muhammadin wajud alayya bi tawlika wa ma'rufika ya rabbal alamin. Kemudian ada juga di situ doa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah ini kita perlu ya untuk membaca ini semuanya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya pada hari-hari yang akan datang, juga pada mulai malam hari ini ya, untuk membaca juga tadi apa yang sudah saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan kemudahan-kemudahan mengamalkan ini semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Itu aja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya teman-teman sekalian. Kita akan baca bersama-sama suratul Fatihah.